Dalam roadshow ke Kabupaten Nganjuk, Tri Risma hari ini, calon gubernur Jawa Timur, nomor urut 3, berkesempatan mengunjungi beberapa pasar yang ada di Kabupaten Nganjuk, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Pasar yang dikunjungi Tri Risma hari ini, yakni Pasar Wage, Pasar Sapi, dan Pasar Brambang Sukomoro. Risma didampingi calon Bupati Nganjuk, dari nomor urut 3, yakni Marhen Jumadi bersama Yuni Marhen. Tujuan Risma berkunjung ke pasar, untuk mendengarkan keluhan-keluhan pedagang, peternak dan petani. Biasanya itu jam pinter. Jam 11, jam 12. Jadi yang pertama ya kualitas dari hasil produksi hasil pertanian itu yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah bagaimana yang hambat-hambat produksi itu bisa ditekan. Jadi contohnya tadi hama, kemudian juga saya lihat listrik, saya kalau pulang dari Jakarta lewat itu masih terang benderang. Saya pikir berapa nih habisnya untuk biaya listrik itu. Makanya nanti saya coba pikirkan, saya akan hitung dengan teknologi yang terkini, yang ramah lingkungan dan murah untuk masyarakat. Jadi untuk menekan biaya kos untuk pengolahan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penciptaan pasar. Penciptaan pasar itu bisa digunakan dengan saya akan membuat basar-basar. Jadi nanti desa-desa sampai kecamatan kalau membuat basar untuk misalkan kayak Car Free Day atau Car Free Night, maka kita akan berikan insentif kepada desa, kecamatan, kabupaten. Itu kenapa? Itu akan menggerakkan ekonomi lokal. Jadi dibuka basar-basar itu kenapa? Karena kalau ada penjualan makanan jadi ya. Iya, betul. Makanan jadi, maka kemudian dia akan mengambil pasar-pasar ini. Cara menghidupkannya begitu. Jadi kalau hanya konsumsi saja, itu konsumsi rumah tangga itu kecil naiknya, bahkan mungkin cenderung stagnan. Maka kemudian kita buat leverage, yaitu menghidupkan basar-basar untuk supaya orang tergerak untuk mengeluarkan uang untuk belanja, untuk konsumsi. Nah, itu kita akan bantu untuk desa, kecamatan maupun kabupaten yang akan membuat program-program seperti itu. Kita akan berikan insentif. Kenapa? Itu cara menghidupkan ekonomi lokal dari mereka untuk mereka gitu. Nah, itu yang kedua untuk proses pemasaran. Nah, proses pemasaran yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan pasca panennya. Seringkali karena saat jumlah panen, karena kita nggak bisa memang dengan cuaca hujan dan panas ini tidak bisa diatur. Satu-satunya cara misalkan nanam brambang itu ya di musim panas gitu. Nah, akibatnya apa? Kemudian oversupply. Nah, oversupply karena sebetulnya permintaannya sama dari tahun taruhlah naik nggak gitu banyak, kecuali nanti ada insentif bazar-bazar itu pasti akan ada permintaan naik. Tapi cenderung permintaan itu stagnan. Nah, karena itu yang kita lakukan, kita buat olahan pasca panennya. Jadi kalau sayur nanti kita bisa buat salad, kita bisa buat macam-macam gitu. Nah, yang brambang itu sebenarnya saya sudah pernah nyoba di Brebes. Itu untuk saya tawarkan di restoran-restoran di Jakarta, itu pasta brambang. Jadi orang-orang di restoran itu tidak perlu ngupas brambang, tapi dia langsung ngambil itu brambang itu kemudian dipakai untuk bumbu. Nah, kemudian brambang goreng. Sebetulnya di beberapa daerah di Indonesia sudah ada itu, tapi katanya permintaannya masih besar. Jadi itu bisa. Kemudian minyak hasil gorengan untuk brambang itu juga bisa dijual. Nah, itu yang kita lakukan. Itu salah satu contoh untuk pasca panennya, penataan pasca panennya. Jadi bisa dibuat salad, bisa dibuat itu yang kita tawarkan. Nah, yang berikutnya adalah untuk peningkatan ke depan kita harus mulai
dengan produk-produk organik. Karena kalau produk organik itu nilai tawarnya lebih tinggi. Nah, kemudian juga masyarakat bisa sehat. Seperti itu kira-kira. Setelahnya Risma didampingi Marhen Jumadi, juga berkunjung ke Pura Kertabuana Giriwilis yang berada di Kecamatan Loceret, diteruskan kunjungannya terakhir, kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.